Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Pramadita dengan NIM A50200243 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi atau dengan nama lain Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin Al-Hatimi Al-Ta'i Al-Andalusia lahir di Murcia, Spanyol bagian utara pada tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah atau 17 Agustus 1165 Masehi. Ibnu Arabi berasal dari keluarga keturunan Arab dan soleh. Ayahnya, seorang menteri utama, Ibnu Mardanisi, jelas seorang tokoh terkenal dan berpengaruh di bidang politik dan pendidikan. Keluarganya juga sangat religius, karena ketiga pamannya menjadi pengikut jalan sufi yang masyhur, dan ia sendiri digelari Muhyi al-Din atau penghidup agama dan Al-Syaikh Al-Akbar atau Dr. Maximus karena gagasan-gagasannya yang besar, terutama di bidang mistik. Pendidikan Ibnu Arabi pada usia 8 tahun, yaitu sekitar tahun 568 Hijriah atau 1172 Masehi, Ibnu Arabi meninggalkan kota kelahirannya dan berangkat menuju kota Lisabon. Di kota ini, ia menerima pendidikan agama Islam pertamanya, yaitu berupa membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam dari gurunya, yakni Syekh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Kemudian, ia pindah ke kota Sevilla yang waktu itu merupakan pusat kota para sufi di Spanyol. Ia tinggal dan menetap di sana selama 30 tahun. Di kota Sevilla inilah pendidikan Ibnu Arabi dimulai ketika ayahnya menjabat di istana dengan pelajaran yang umum pada saat itu, yakni Al-Quran dan hadis, fikih, teologi, dan filsafat skolastik, dan ilmu kalam. Keberhasilan pendidikan dan kecerdasan otaknya juga dipengaruhi oleh kedudukan ayahnya yang mengantarkannya sebagai sekretaris gubernur Sevilla di usia belasan tahun. Yang perlu dicatat bahwa kota Sevilla pada saat itu selain sebagai kota ilmu pengetahuan juga merupakan pusat kota tasawuf dengan banyak guru sufi terkenal yang tinggal di sana. Kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif serta kaya mempercepat pembentukan Ibnu Arabi sebagai tokoh sufi terpelajar, apalagi ia telah masuk thariqat di usia 20 tahun. Selama menetap di Sevilla, Ibnu Arabi muda sering melakukan kunjungan di berbagai kota di Spanyol untuk berguru dan bertukar pikiran dengan para tokoh sufi maupun sarjana terkemuka. Salah satu kunjungan yang paling mengesankan adalah ketika bertemu dengan Ibnu Rusyid pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Arabi waktu hidup sezaman dengan para sufi besar lainnya seperti Suhrawardi, Najmuddin Ar-Razi, Muslihuddin Sya'di, Abdu al-Hasan al-Maghribi Asyadzili, Jalaluddin Rumi, dan Ibnu Farid. Dan dari pemikiran Ibnu Arabi banyak mempengaruhi para filosof dan sufi lainnya. Karya-karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang penulis yang produktif. Menurut Brownie, ada 500 judul karya tulis dan 90 diantaranya merupakan tulisan tangan asli dari beliau yang ada di perpustakaan negara Mesir. Karya Ibnu Arabi sangat beragam, mulai dari artikel pendek yang hanya berupa tulisan beberapa halaman, hingga buku tebal yang berjilid-jilid seperti Al-Futuhal Makkiyah yang dianggap oleh Pusat Pengetahuan sebagai referensi utama kajian tasawuf Islam yang terdiri dari 37 bagian dan setiap bagian terdiri atas 300 halaman. Ibnu Arabi di samping terus belajar, ia adalah seorang tokoh yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia tidak merasa puas dengan para ulama yang ada di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memperluas ilmu pengetahuannya, tatkala menginjak usia 30 tahun, ia mulai melakukan pengembaraan ke berbagai negara Islam. Selain Andalusia, ia juga pergi ke Maroko dan Aljazair. Ibnu Arabi banyak berbicara tentang ajaran Al-Quran dan Al-Hadis secara rinci dalam peristiwa dalam kehidupan Nabi, peran syariat, prinsip-prinsip hukum Islam, nama-nama dan sifat Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan alam semesta,
tata kosmos, takdir yang harus diterima oleh manusia, berbagai golongan manusia, jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan, tahap-tahap pendakian menuju Tuhan, berbagai tingkatan serta golongan malaikat, hakikat jin, ruang dan waktu, peran antuisi politik, simbolisme, tulisan, kehidupan di alam barzah, yakni antara alam kubur dan alam kebangkitan, status antologis surga, dan lain sebagainya. Secara kronologis, berikut ini adalah daftar-daftar karya dari Ibnu Arabi. 1. Masyahid al-Asrar al-Qudsiyah yang ditulis pada 590 Hijriah. 2. Al-Tabirat al-Aliyah. 3. Kitab al-Isra yang ditulis pada 594 Hijriah. 4. Al-Mawaqi al-Nujum yang ditulis pada 594 Hijriah. 5. Anqa Mugrib yang ditulis pada 595 Hijriah. 6. Insya al-Dawair yang ditulis pada 598 Hijriah. 7. Mishkot al-Anwar yang ditulis pada 599 Hijriah. 8. Hilyat al-Abdal yang ditulis pada 599 Hijriah. 9. Ruh al-Quds yang ditulis pada 600 Hijriah. 11. Kitab al-Alif, Kitab al-Ba, Kitab al-Ya yang ditulis pada 601 Hijriah. 12. Tanazulat al-Mushiliyai yang ditulis pada 601 Hijriah. 13. Kitab al-Jalal wa al-Jamal yang ditulis pada 601 Hijriah. 14. Kitab Kun Malabuda lil Murid Minhu yang ditulis pada 601 Hijriah. 15. Fusus al-Hakim yang ditulis pada 627 Hijriah, serta Al-Futuhat al-Makkiyah yang ditulis pada 629 Hijriah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.